Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Darel Raymond Pangkei dengan NIM 120220150. Saya akan membahas pembangunan wilayah berdasarkan paradigma Keynesian. Teori Keynesian. Pada outline pertama terdapat sejarah perkembangan teori Keynesian. Teori Keynesian diadopsi dari teori ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian atau Keynesianisme dikembangkan oleh John Maynard Keynes. Ekonomi Keynesian berkembang selama dan setelah depresi hebat atau Great Depression dari ide-ide yang disajikan oleh Keynes pada tahun 1936 pada bukunya yang berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money. Pendekatan teoritis yang digunakan pada teori Keynesian itu rekonstruksi Keynesianisme, stimulasi sisi permintaan, dukungan suplai untuk industri utama dan industri pendukungnya. Ideologi politik pada teori Keynesian yaitu interferensi pemerintah. Interferensi pemerintah adalah tindakan pengaturan yang diambil oleh pemerintah yang berupaya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh individu, kelompok, dan organisasi tentang masalah sosial dan ekonomi, atau dengan kata lain setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempengaruhi pasar dengan tujuan mengubah keseimbangan atau hasil dari mekanisme pasar bebas. Selanjutnya ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial adalah gagasan bahwa negara perlu memberikan keamanan dan kesetaraan kesempatan bagi rakyatnya dan harus secara aktif menata ulang masyarakat dengan cara yang kondusif bagi perkembangan wilayah. Tetapi perubahan tersebut harus dilakukan secara bertahap, disahkan oleh penguasa yang terpilih secara demokratis mayoritas. Selanjutnya ada kohesi dan solidaritas teritorial nasional. Kebijakan kohesi adalah kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi wilayah dan juga untuk mengatasi kesenjangan wilayah. Kebijakan kohesi adalah strategi suatu negara untuk meningkatkan dan mendukung perkembangan harmonis secara keseluruhan dari wilayah-wilayah di suatu negara. Berikut tokoh-tokoh yang terinspirasi dari cara berpikir ekonomi Keynesian, yaitu ada Gunnar Myrdal, Francois Perroux, Milton Friedman. Pada outline kedua terdapat pokok pemikiran teori Keynesian. Yang pertama ada teori basis ekspor. Menurut teori ini, wilayah yang mengekspor lebih besar, maka wilayah pengekspor tersebut wilayah yang lebih tumbuh perekonomiannya. Yang kedua ada teori sirkuler dan kausal kumulatif. Ada dua teori sirkular dan kausal kumulatif terkait penjelasan kesenjangan wilayah. Pertama, teori Myrdal yang mengambil cara pandang dari Keynesian dan institusionalisme, atau dengan kata lain, Myrdal menjelaskan kesenjangan wilayah dengan memasukkan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Kedua, teori Kaldor yang menjelaskan hanya dari sisi faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya ada teori kutub pertumbuhan. Menurut teori ini, perkembangan ekonomi wilayah akan memusat atau mengkutub di suatu wilayah yang memiliki aglomerasi industri penggerak perekonomian wilayah atau industri yang memiliki efek pengganda dan keterkaitan ke belakang maupun ke depan. Pada outline ketiga ada definisi pembangunan dan kebijakan dengan pendekatan Keynesian. Teori ini mendefinisikan pembangunan wilayah adalah upaya yang memerlukan interferensi pemerintah atau upaya pembangunan yang tidak dilepaskan pada mekanisme pasar dalam rangka mengurangi kesenjangan wilayah dalam rangka mencapai pembangunan antar wilayah yang seimbang. Pendekatan untuk memperbaiki wilayah yang tertinggal menurut pendekatan Keynesian antara lain kebijakan proaktif di tingkat wilayah. Sebuah pendekatan proaktif fokus pada mengatasi masalah sebelum masalah tersebut muncul. Kebijakan proaktif dapat bisa lebih menantang dalam hal kesulitan secara politik untuk mendapatkan persetujuan dari pengambil keputusan kebijakan untuk berkomitmen mendukung dengan anggaran dan sumber daya yang ada untuk mengatasi masalah yang belum terjadi. B. Interferensi publik pada infrastruktur. Teori Keynesian berargumentasi bahwa di dalam ekonomi bisa terjadi depresi dan kegagalan pasar. Oleh karena itu, tingginya pengeluaran publik diperlukan untuk memperbaiki perekonomian, mencapai level yang tinggi dalam memberikan lapangan pekerjaan. Ini berimplikasi pada perlunya investasi publik di infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan ekonomi wilayah.
Pada outline keempat terdapat kebijakan pembangunan wilayah. Pertama ada penyebab kesenjangan wilayah. Yang pertama deregulasi dan liberalisasi pasar. Yang kedua ada kelemahan struktural. Yang ketiga terdapat investasi yang rendah, pengurangan modal yang terus-menerus dari wilayah miskin ke wilayah yang lebih maju, kurangnya partisipasi pemerintah dalam pembangunan. Berikut beberapa kebijakan untuk mengatasi kesenjangan wilayah menurut teori Keynesian. Yang pertama, bantuan untuk wilayah secara ekstensif. Tujuan dari kebijakan ini untuk meningkatkan perekonomian wilayah yang tertinggal dan untuk meningkatkan kohesi ekonomi wilayah. Yang kedua, ada bantuan otomatis atau subsidi modal dan tenaga kerja secara otomatis. Bantuan finansial yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan jika perusahaan menetap di wilayah yang tidak unggul atau wilayah yang mengalami permasalahan ekonomi. Seiring dengan bantuan otomatis, hibah modal dapat diberikan kepada perusahaan yang menetap di wilayah yang kurang unggul, bahkan tanpa syarat, dan bahkan banyak bantuan finansial dapat diberikan kepada proyek-proyek yang menciptakan sedikit pekerjaan. Yang ketiga, desentralisasi kewenangan dalam meregenerasi ekonomi wilayah dari nasional ke pemimpin-pemimpin dan lembaga-lembaga di tingkat subnasional. Regenerasi ekonomi mengacu pada kebangkitan kembali ekonomi wilayah dan berkaitan dengan perbaikan di dalam daya saing dan kemakmuran ekonomi. Selanjutnya, pengendalian pembangunan industri. Kebijakan industri adalah segala jenis interferensi selektif atau kebijakan pemerintah yang berupaya mengubah struktur produksi ke sektor-sektor yang diharapkan menawarkan prospek yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi daripada yang akan terjadi tanpa adanya interferensi tersebut. Kebijakan selanjutnya ada investasi infrastruktur dan perencanaan infrastruktur. Nasional industri, pengelolaan kota dan pembangunan kota baru, stimulasi atau dukungan untuk industri yang berorientasi ekspor, inovasi kelembagaan perekonomian, pembangunan kawasan-kawasan industri yang bisa menggerakkan efek berganda. Pada outline kelima terdapat studi kasus di mana mengambil pembangunan infrastruktur di Kota Medan. Kota Medan merupakan salah satu dari 25 daerah tingkat 2 di Sumatera Utara dengan luas daerah sekitar 265,10 km persegi. Kota ini merupakan pusat pemerintahan daerah tingkat 1 Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara, selatan, barat, dan timur. Sebagian besar wilayah Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan Sungai Babura dan Sungai Deli. Dengan bertambahnya jumlah penduduk berusia produktif di Kota Medan dan maraknya sektor industri yang terus tumbuh, maka pemerintah Kota Medan melakukan strategi meningkatkan perekonomian daerah. Pada tahun 2022, Pemkot Medan melakukan pembangunan infrastruktur. Terdapat 3 pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemkot Medan, yaitu pembangunan jembatan TIT 2 Sicanan, perbaikan jalan Pancing 1, dan perbaikan jalan Rumah Potong Hewan. Ketiga lokasi pembangunan infrastruktur tersebut dapat dilihat pada peta di sebelah kanan. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas dan mobilitas warga sehingga berdampak pada membaiknya ekonomi masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan sosial. Berikut yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.